Terima kasih sekali lagi Pak Menteri, Pak sudah diterima di sini. Ya sudah disampaikan semuanya oleh Raffi. Ya pasti juga aku pengen kasih semangat juga dalam keadaan apapun. Ya kita harus tetap bisa bangkit. Ditemani Gading Martin dan Dirjen Pas, hari ini Raffi Ahmad dikabarkan sampai di Nusa Kambangan. Raffi dan Gading prihatin Ahmad Zoni dalam kondisi sakit. Ustadz Dery Sulaiman minta doa jelang sidang kedua Kamis mendatang. Praktisi hukum ini sebut ada bau amis di kasus Ahmad Zoni. Penuh bau amis ya di perkara Ahmad Zoni ini ya. Ini sebuah kezaliman. Jangan mau dizolimi orang, lawan. Kita sama-sama kawal nih guys. Jangan sampai sidangnya hanya online. Presiden Prabowo turun gunung minta polisi menindak tegas anggotanya yang keliru dan harus diselidiki. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Aktor sekaligus presenter kondang Raffi Ahmad akhirnya memenuhi janjinya untuk berkunjung menjenguk sang sahabat Ahmad Zoni yang kini tengah berada di Nusa Kambangan dan terseret kasus peredaran di dalam lapas. Berkunjung ke lapas dengan keamanan super ketat dan dijuluki Pulau Kematian. Tentu saja Raffi Ahmad tak datang sendiri. Raffi dikabarkan ditemani sang sahabat Gading Martin, Ustadz Dery Sulaiman dan Dirjen Lapas. Sebelumnya, tadi malam kekasih Ahmad Zoni sempat menyebut Raffi dan Ustadz Dery ke Nusa Kambangan tanggal 4, yakni hari ini. Namun, Dr. Kamelia menyebut dirinya tak bisa ikut hadir karena menunggu Amar dipindahkan saja. Katanya Raffi baru mau bapak. Sebenarnya Ustadz Dery udah ngajakin aku ke sana, cuman lihat besok deh nih sidangnya aku. Sementara itu, datang ke Nusa Kambangan, Raffi Ahmad dan rombongan menempuh jarak ratusan kilo dan medan yang cukup sulit. Meski demikian, tak menyurutkan niat tulus Raffi untuk bertemu dan memberikan support kepada sahabatnya tersebut. Ya, kedatangan Raffi Ahmad dan rombongan tentu membuat Ahmad Zoni kaget sekaligus terharu. Di tengah masa terpuruknya, masih ada orang-orang baik yang perhatian kepadanya. Tangis Ahmad Zoni pun pastinya pecah ucap rasa syukur dan terima kasih. Waktu yang sudah hilang, waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin. Ya pasti juga aku pengen kasih semangat juga dalam keadaan apapun. Ya kita harus tetap bisa bangkit. Ada pintu masuk, berarti ada pintu keluar. Di sisi lain, Raffi Ahmad dan Ustadz Dery Sulaiman pun begitu prihatin dengan kondisi Ahmad Zoni. Ya, dikabarkan Ahmad Zoni kini dalam kondisi sakit. Ia mengalami kebas pada kaki dan kondisi kesehatannya yang menurun. Disebut hal tersebut lantaran sempitnya penjara Ahmad Zoni yang membuat kakinya tak bisa bebas bergerak. Raffi sendiri menyebut akan selamatkan Ahmad Zoni. Sangat disayangkan dan kita harus selamatkan. Sebelumnya, dalam momen berikut, Gading Martin berterima kasih kepada para menteri karena telah diberikan kesempatan bersama Raffi Ahmad. Kehadiran Raffi Ahmad bersama para dirjen lapas benarkah selain memberikan support serta membawakan banyak makanan juga memberikan kabar baik, yakni terkait Ahmad Zoni yang bisa segera dipindahkan. Pintu masuk, berarti ada pintu keluar. Ya, dalam waktu dekat Ahmad Zoni dijadwalkan akan menjalani persidangan kedua yang dikabarkan akan digelar pada Kamis mendatang. Pengacara Ahmad Zoni pun ngotot minta persidangan Ahmad bisa digelar secara offline. John Matias khawatir kliennya ditekan institusi. Ya, kasus Ahmad Zoni memang begitu menyita perhatian publik. Kita sama-sama kawal nih guys. Jangan sampai sidangnya hanya online ya. Harus offline, buka sidangnya buat umum, oke? Sidang terbuka buat umum. Kejanggalan-kejanggalan yang diungkap sang pengacara membuat banyak pihak menilai Ahmad Zoni hanya dijebak. Bahkan pemindahan Ahmad ke Nusa Kambangan dinilai terlalu berlebihan karena disamakan dengan bandar besar juga kejahatan kelas kakap. Pengacara Ahmad Zoni menyebut hukuman Ahmad Zoni ke Nusa Kambangan seolah tak sebanding dengan barang bukti yang ditemukan. Ada yang lebih berat dari Ahmad Zoni, tapi nggak dipindahkan. Ya bisa saja itu dia.
Sebelumnya terdapat perbedaan barang bukti dan dinilai janggal. Jaksa mendakwa Ahmad Zoni sebagai pengedar dengan dugaan 100 gram barang haram dari pemasok bernama Andre. Namun Dirjen Pas justru menyebut Amar bukanlah pengedar dan hanya ditemukan 1 linting saja di kamar yang dihuni 7 orang. Ini salah satunya yang kita luruskan di sini bukan untuk peredaran narkoba. Ada pertentangan antara dakwaan jaksa itu dengan Dirjen. Dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan nama baik abang saya? Abang saya udah pure ya, bukan pengedar narkoba. Perbedaan dan kejanggalan-kejanggalan inilah yang membuat para praktisi hukum ikut bereaksi. Herdian Saksono, sarjana hukum, menilai kasus Ahmad Zoni penuh bau amis. Ia menemukan keanehan dalam kasus tersebut, termasuk bagaimana orang yang sudah dirampas kebebasannya atau sudah dipenjara bisa melakukan peredaran. Adakah oknum yang ikut bermain? Penuh bau amis ya di perkara Ahmad Zoni ini ya. Ahmad Zoni itu ingat dulu tetap salah, tapi hukumannya jangan di penjara, direhabilitasi supaya sembuh. Itu amanat undang-undang. Di sisi lain, kasus Ahmad Zoni benarkah sudah sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto? Sebelumnya, dalam tayangan berikut, Presiden Prabowo menghimbau pihak kepolisian untuk tak segan menindak anggotanya yang bersalah. Tak sampai di situ saja, Presiden Prabowo juga minta diselidiki. Dan polisi juga tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru, diselidiki. Di sisi lain, melihat kehadiran Raffi Ahmad di Nusa Kambangan membuat netizen ikut heboh. Banyak yang berkomentar agar Raffi Ahmad bisa segera menyelamatkan Ahmad Zoni. Semua mendoakan. Sahabat-sahabat Ahmad Zoni dari kalangan selebritis pun ramai memberikan dukungan, dari Coki Pardede hingga Giorgino. Sebagai sahabat, Giorgino memberikan semangat dan doanya. Tak hanya itu, Giorgino disebut titip selimut untuk Ahmad Zoni. Di sisi lain, Ustadz Kondang Ustadz Abdul Somad memberikan pesan menyentuh. UAS berpesan agar jangan mau dizolimi orang. Jika dizolimi, kita harus melawan. Jangan mau dizolimi orang, lawan. Ya, sebelumnya Ustadz Dari menilai bahwa apa yang terjadi pada Ahmad Zoni merupakan sebuah kezoliman. Pasalnya disebut, pasca ditemukan barang tersebut Ahmad Zoni sudah dihukum, ditaruh sel tikus selama 40 hari. Hal tersebut menurut Ustadz Dari sudah cukup. Tapi bagaimana bisa kasus tersebut kini justru naik ke kejaksaan? Ustadz Dari Sulaiman pun meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra untuk menaruh perhatian pada kasus ini. Kenapa bisa Amar yang belum disidang, belum divonis bersalah, tapi sudah dipindahkan ke Nusa Kambangan? Ini sebuah kezaliman. Pak Menteri Kemenkumham ya, Pak Menteri Yusril Iza Mahendra bisa memperhatikan kasus ini.